Pernah kepikiran ndak? Apa sih yang bikin Tuhan itu bahagia? Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi menurut teolog John Piper, pertanyaan ini justru jadi kunci buat memahami segalanya, termasuk tujuan dan kebahagiaan kita sendiri. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas ide yang cukup radikal ini dan lihat gimana kebahagiaan Tuhan bisa mengubah cara kita memandang hidup. Nah, kita mulai dari pernyataan yang provokatif banget ini. Biasanya kan kita dengar pertanyaannya, apa tujuan utama manusia? Jawabannya, untuk memuliakan Tuhan. Tapi Piper membaliknya. Apa tujuan utama Tuhan? Jawabannya, untuk memuliakan dirinya sendiri. Ini yang jadi fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Percaya deh, ini mengubah segalanya. Oke, jadi dari mana kita bisa yakin itu kalau Tuhan itu bahagia? Fondasi argumennya dibangun di atas satu konsep besar, kedaulatan Tuhan. Coba kita lihat gimana kendali mutlak Tuhan justru jadi bukti pertama dari kebahagiaannya yang nggak bisa digoyahkan. Dasarnya tuh simple banget dan langsung dari Alkitab. Ayat ini menegaskan sebuah kebenaran mutlak. Tuhan melakukan apapun yang Ia mau. Coba deh pikirin implikasinya. Artinya, nggak ada satupun kekuatan di alam semesta ini yang bisa menggagalkan rencananya. Apapun yang Dia inginkan, ya itu pasti terjadi. Ini ngebawa kita ke langkah logis berikutnya. Coba deh bayangin sebentar. Kalau kamu selalu berhasil melakukan apapun yang kamu mau, tanpa ada yang bisa menghalangi, apa kamu bakal pernah ngerasa frustrasi atau kecewa? Ya nggak mungkin kan? Nah, prinsip yang sama berlaku buat Tuhan, tapi dalam skala yang nggak terbatas. Jadi, poin krusialnya tuh ini, kebahagiaan Tuhan itu bukan emosi sesaat yang naik turun kayak kita. Ini adalah kondisi permanennya, yang dasarnya adalah fakta bahwa kehendaknya yang sempurna itu selalu terwujud. Kebahagiaannya itu nggak tergoyahkan. Tentu aja, ide tentang Tuhan yang berdaulat dan bahagia ini langsung nabrak sama kenyataan. Kalau Tuhan pegang kendali penuh, terus gimana kita ngejelasin penderitaan dan kejahatan yang kita lihat setiap hari? Nah, ini dia, batu sandungan terbesarnya. Ini nih pertanyaan yang mungkin banget lagi ada di kepala Anda sekarang. Kelihatannya kontradiktif banget kan? Gimana bisa Tuhan yang berdaulat dan bahagia malah mengizinkan atau bahkan merencanakan hal-hal buruk terjadi? Buat menjawabnya, Piper pakai analogi dari teolog Jonathan Edwards. Coba bayangin Tuhan ngelihat dunia lewat dua lensa. Lewat lensa sempit, dia ngelihat satu tindakan jahat dan dia benci banget sama tindakan itu. Tapi lewat lensa sudut lebar, dia ngelihat gimana tindakan yang sama itu, secara misterius, justru jadi bagian dari rencananya yang jauh lebih besar dan baik. Contoh paling kuatnya, penyaliban Kristus. Itu kan tindakan kejahatan terbesar dalam sejarah. Ada pengkhianatan, ketidakadilan, pembunuhan. Tapi Alkitab dengan jelas bilang kalau peristiwa ini terjadi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan buat tujuan yang paling baik, keselamatan dunia. Jadi Tuhan membenci dosa yang terjadi, tapi Dia menghendakinya demi kemuliaannya yang lebih besar. Oke, tapi ini malah munculin pertanyaan baru lagi. Kalau Tuhan ngelakuin semuanya buat kemuliaannya sendiri, bukannya itu egois namanya? Apa itu artinya Dia nggak benar-benar sayang sama kita? Yuk kita bahas soal ini. Ini dia inti masalahnya, kita kan selalu diajarin kalau kasih itu nggak mentingin diri sendiri. Terus gimana ceritanya Tuhan yang motif utamanya kemuliaannya sendiri bisa kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Kasih? Jawabannya ada di dalam sebuah logika yang indah banget. Gini deh, hadiah yang paling penuh kasih itu kan berarti ngasih hal yang paling berharga yang kita punya. Nah, apa hal yang paling berharga di seluruh alam semesta? Ya Tuhan itu sendiri. Jadi waktu Tuhan meninggikan dirinya dan nawarin dirinya ke kita sebagai harta kita yang tertinggi, itu bukan tindakan egois. Justru itu adalah tindakan kasih yang paling utama. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir yang bakal nyatuin semuanya. Bagian ini bakal nyambungin gimana pengejaran Tuhan akan kemuliaannya itu berhubungan langsung sama pengejaran kita akan kebahagiaan. Buat ngerti hubungannya, kita pinjam pemikiran dari C.S. Lewis. Dia bikin pengamatan yang simpel tapi dalam banget. Kita itu secara alami memuji apa yang kita nikmati. Coba deh kalau kita lihat matahari terbenam yang indah banget, atau dengar musik yang luar biasa. Reaksi pertama kita apa? Pasti pengen ngomong, wow, lihat itu. Pujian itu luapan alami dari rasa nikmat. Ini ngebawa kita selangkah lebih maju lagi. Ternyata, ngungkapin kegembiraan kita atau memuji, itu bukan cuma reaksi dari sukacita, tapi itu adalah bagian yang menyempurnakan sukacita itu sendiri.
Sukacita kita itu jadi puncak justru pas kita ungkapin. Jadi pujian itu bukan sekedar komplimen yang kita kasih ke Tuhan. Pujian adalah puncak yang alami dan perlu dari saat kita menemukan sukacita kita di dalam Dia. Pujian itu tujuan akhir dari pengalaman sukacita itu sendiri. Nah, ini dia kesimpulan yang luar biasa. Perintah Tuhan supaya kita memuliakannya, itu sebenarnya adalah undangan buat kita masuk ke dalam sukacita yang paling dalam dan abadi. Dia bukan minta sesuatu dari kita, dia justru nawarin segalanya buat kita. Pengejarannya akan kemuliaannya, dan pengejaran kita akan sukacita kita, ternyata bukan dua hal yang berbeda, melainkan satu hal yang sama. Kita tutup dengan pemikiran ini. Gimana kalau kita berhenti ngelihat kebahagiaan kita dan kemuliaan Tuhan sebagai dua hal yang bersaing? Gimana kalau pada kenyataannya keduanya itu terikat begitu erat, sampai-sampai untuk menemukan yang satu, kita justru harus mengejar yang satunya lagi. Ini adalah ide inti yang menantang kita semua untuk mikirin ulang tujuan hidup kita.